Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Semoga bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Jadi di video kali ini aku pengen sharing ke teman-teman semua tentang tanda-tanda kehamilan. Nah, jadi apa pentingnya sih kita mengetahui tanda-tanda kehamilan gitu? Kenapa kita itu mesti mempelajari tentang tanda-tanda kehamilan? Bukankah itu cukup hanya dengan di test pack aja kita bisa tahu kalau kita itu hamil? Nah, tapi nggak semua orang ya bun cepet-cepet untuk melakukan test pack. Kadang ada beberapa orang yang nanti dulu test packnya gitu, belum tentu aku hamil karena siklus haid aku juga kan nggak tentu gitu. Nah, jadi inilah pentingnya kalian itu untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan. Karena tanda-tanda kehamilan itu sangat penting supaya kita itu bisa mempersiapkan kehamilan kita. Apalagi kalau hamil muda itu rawan banget ya bun. Kita itu harus menjaganya itu dengan sedemikian rupa supaya kehamilan kita itu bisa selamat. Nah, jadi sedikit cerita, di sini ada beberapa orang yang nggak menyadari bahwa mereka itu hamil. Padahal mereka itu sudah telat haid sampai beberapa minggu, bahkan ada yang telat 1 bulan, tapi mereka nggak sadar kalau mereka itu hamil ya. Dan dengan mereka itu nggak sadar, mereka itu jadi nggak aware dengan diri mereka, jadi mereka itu tetap melakukan berbagai aktivitas dan nggak hati-hati. Jadi itulah mengapa kita itu penting banget untuk mengetahui tanda-tanda kehamilan supaya kita itu bisa menyadari bahwa diri kita itu hamil bahkan sejak dini gitu, sehingga kita itu bisa mempersiapkan nutrisi terbaik untuk bayi kita ya. Terus juga kita bisa mempersiapkan fisik kita jangan sampai kecapean ataupun jangan sampai mengangkat beban terlalu berat, aktivitas yang terlalu berat, naik turun tangga segala macam gitu. Itu sangat penting sekali untuk bisa menjaga kandungan kita di awal trimester pertama. Jadi untuk tanda yang pertama yaitu tidak dipungkiri lagi ya, kalau kita hamil itu pasti kita itu terlambat haid. Nah, jadi ini tanda yang paling mudah kita deteksi ya, apalagi kalau misalkan siklus menstruasi kita itu teratur. Contoh gini, siklus menstruasi kita itu 30 hari. Nah, jadi kalau sudah lebih dari 30 hari, bisa jadi kita itu hamil gitu. Jadi ada teman aku yang siklus menstruasinya itu benar-benar teratur ya, siklusnya itu contohnya 30 hari. Jadi ketika dia itu terlambat haid 1 hari, dia itu bisa langsung ngeh gitu loh, kalau aku hamil, aku bakalan test pack gitu. Nah, dan hasilnya itu positif. Tapi gimana dengan orang-orang yang mengalami siklus menstruasi itu tidak teratur gitu? Pasti dia bingung, aku hamil atau enggak ya gitu, kira-kira jangan-jangan cuma telat doang gitu, mau test pack takut gitu kan, takut kecewa gitu. Nah, jadi ada tanda-tanda lainnya yang bisa kalian amati selain telat menstruasi, apalagi kalau misalkan haid kalian itu siklusnya nggak teratur. Oke, tanda yang kedua yang bisa kalian amati adalah adanya bercak implantasi. Jadi bercak implantasi adalah dimana bercak darah itu keluar dari vagina kalian ya, karena adanya penempelan sel telur yang telah dibuahi itu ke dinding rahim. Oke, jadi untuk tanda ini nggak semua orang mengalami. Ada beberapa orang yang mengalami bercak implantasi, tapi ada juga yang nggak mengalami. Ya, jadi tanda ini adalah relatif bagi setiap orang. Oke, jadi bercak implantasi ini terjadi 1 sampai 2 minggu setelah terjadinya pembuahan. Dan bedanya apa dengan bercak darah haid? Bedanya adalah yang pertama adalah volume darahnya. Jadi kalau bercak implantasi itu volume darahnya itu tidak banyak, hanya beberapa tetes dan nggak sampai membasahi pembalut ya. Dan bercak itu akan berhenti setelah 2 hari, jadi nggak lebih dari 2 hari. Dan darahnya itu sangat sedikit. Biasanya kan kalau misalkan darah haid semakin lama itu semakin banyak. Kalau itu nggak semakin banyak ya, dia akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 2 hari begitu. Oke, dan untuk aku pribadi, aku nggak mengalami yang namanya bercak implantasi, baik di kehamilan pertama aku maupun kehamilan kedua aku. Tapi beberapa teman aku itu mengalami yang namanya bercak implantasi ini gitu. Dia sempat bingung, kok aku kayak halangan tapi berhenti ya gitu, halangan lagi itu artinya apa gitu, dia bingung gitu. Nah, semoga dengan kalian nonton video ini kalian bisa jadi tahu apa itu yang namanya bercak implantasi dan itu merupakan tanda kehamilan.
Nah, untuk ciri kehamilan yang ketiga itu adalah adanya keputihan. Aku mengalami sendiri keputihan itu pada kehamilan pertama aku, tapi aku nggak mengalaminya pada kehamilan kedua. Jadi di sini memang kita itu kadang bingung ya, ini keputihan tanda hamil atau bukan sih, karena ada banyak jenis keputihan. Bahkan ada yang namanya keputihan itu sebagai tanda masa subur. Cuman yang membedakan apa? Yang membedakan adalah waktunya. Jadi perlu digarisbawahi di sini, keputihan di sini adalah keputihan yang tidak berbau ya, dan juga tidak gatal. Kalau misalkan keputihan itu berbau dan juga gatal, itu adalah keputihan tanda penyakit ya. Oke. Jadi di sini aku pada kehamilan pertama aku itu mengalami keputihan, dan ini merupakan salah satu ciri yang aku gunakan atau penanda yang aku gunakan kalau aku itu enggak gitu ya, kalau aku tuh sedang hamil ya, dari aku mengamati keputihan ini ya. Jadi biasanya keputihan aku itu keluar pada waktu masa subur aja gitu. Pada waktu masa subur biasanya 14 hari sebelum halangan itu aku keluar keputihan, dan biasanya dia itu keputihan itu hilang ketika kita itu menjelang menstruasi. Cuman di sini keputihan itu terus berlanjut gitu ya, dari mulai sebelum menstruasi sampai setelah setelah tanggal menstruasi aku itu terus berlanjut keputihan itu gitu. Keputihan itu cirinya bening seperti putih telur ya. Jadi kalau keputihan tanda hamil itu dia lebih banyak keluarnya gitu, jadi kayak lebih basah gitu ya. Nah, jadi itulah tadi tanda keputihan hamil. Nah, jadi keputihan itu bahkan terus keluar ketika kehamilan trimester pertama aku gitu. Jadi tanda-tanda kehamilan berupa keputihan ini juga nggak semua orang ya bun mengalaminya. Ada beberapa orang juga yang tidak mengalami keputihan tanda hamil ini. Contohnya hamil kedua aku tidak mengalami yang namanya keputihan. Tapi keputihan itu terjadi saat pada kehamilan pertama aku, dan itu merupakan sebuah pertanda kalau kita itu hamil. Nah, untuk tanda yang keempat ini adalah payudara terasa penuh atau kencang ya bun ya. Nah, menurut aku semua orang ini mengalami yang namanya tanda ini ya. Jadi nggak kayak yang tanda kedua dan ketiga tadi ya, itu relatif bagi beberapa orang ya. Tapi kalau tanda yang keempat ini berupa payudara terasa kencang, ini semua orang mengalaminya. Nah, jadi memang kita itu kadang bingung ya, payudara kita itu kencang itu merupakan tanda mau halangan, mens, atau tanda hamil gitu. Nah, itu bisa dibedakan berdasarkan waktunya. Jadi kalau misalkan payudara kencang itu Nah, kalau misalkan payudara kita itu kencang, itu merupakan sebuah tanda mens. Biasanya waktunya itu terjadi 2-1 minggu sebelum mens itu datang. Kalau misalkan payudara itu kita terasa kencang dan itu merupakan tanda hamil, nah nyeri atau kencangnya payudara itu bisa berlanjut bahkan setelah periode mens kita terlewati. Nah, itu bisa jadi pertanda kalau kalian itu sedang hamil. Nah, tanda yang selanjutnya yaitu gampang lapar atau bahkan gak nafsu makan ya. Jadi ada beberapa orang yang mungkin kalau hamil itu dia jadi cepet lapar kayak aku ya. Pada kehamilan pertama dan kedua aku itu lebih gampang lapar ya. Jadi biasanya kan aku makannya dikit ya, bahkan bisa malam itu gak makan gitu. Nah, jadi ketika aku hamil aku itu benar-benar merasakan lapar ya, tapi aku nggak nafsu makan gitu. Nah, jadi ketika kalian itu lebih cepat lapar atau kalian itu mengalami perubahan pada nafsu makan, itu juga bisa terjadi. Nah, itu juga bisa jadi pertanda kalau kalian itu hamil. Nah, untuk tanda yang selanjutnya yaitu kalian itu lebih cepat lelah ya. Jadi ada beberapa orang hamil itu memang lebih cepat lelah ya. Aku juga ngerasain itu. Jadi padahal nggak ngapa-ngapain, cuman duduk doang gitu. Nah, itu udah lelah banget badannya, udah pingin tiduran gitu ya. Jadi bawaannya pingin rebahan, capek
capek, padahal kita itu nggak melakukan aktivitas yang berat. Nah, jadi cepat lelah itu juga bisa menjadi pertanda kalau kalian itu hamil. Nah, untuk tanda yang selanjutnya yaitu kalian itu mengalami yang namanya mual dan muntah. Biasanya orang juga akan mengalami yang namanya sensitif bau, dan itu sangat mengganggu sehingga membuat perut kita itu tambah mual ya. Jadi biasanya mual dan muntah itu terjadi pada kehamilan trimester pertama, khususnya pada kehamilan 4 minggu sampai di bawah 15 minggu. Nah, biasanya itu wanita hamil itu akan sering yang namanya mengalami mual dan muntah. Jadi kalau misalnya kalian tahu-tahu terlambat haid, terus kalian itu mual-mual, muntah, dan sangat sensitif terhadap bau ya, kalian bisa menduga kalau kalian itu sedang hamil. Oke, ciri yang terakhir yaitu parut kembung. Jadi sebenarnya ini relatif juga ya, ada beberapa orang yang nggak mengalaminya, tapi ada banyak juga orang yang mengalaminya. Jadi hamil itu ya karena perubahan hormonal itu juga akan membuat menjadi lebih kembung ya. Jadi membuat bumil itu lebih sering sendawa ataupun kentut gitu ya. Jadi terasa perutnya itu begap, ada udara yang di dalam gitu ya. Dan aku juga ngalamin itu ya ketika aku hamil kedua. Perut aku itu terasa kembung kayak orang masuk angin, dan aku pinginnya sendawa terus ya. Jadi kalau kalian ngalamin ciri-ciri itu, bisa jadi kalau kalian itu tengah hamil ya, tapi juga dilihat waktunya ya. Jadi biasanya tanda-tanda itu terjadi ketika kalian itu sudah 4 minggu memasuki masa kehamilan gitu, baru ada ciri-ciri yang seperti itu. Oke Bun, itulah tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada beberapa tanda-tanda kehamilan lainnya yang gak aku sebutkan ya, tapi ini merupakan tanda-tanda kehamilan yang paling umum ya, dan banyak orang mengalami tanda-tanda itu. Nah, jika kalian ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, jika informasi ini bermanfaat menurut kalian, jangan lupa subscribe dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, akhir kata aku mohon maaf jika informasi yang aku sampaikan ini ada kekurangan. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai.